Yang pertama untuk memperbaiki pelayanan kita di daerah Masuji, ya kita akan perbaiki tegangan dan daya yang ada di Masuji. Kemudian tindak lanjut untuk perluasan kelistrikan di daerah Masuji ini untuk melistriki desa-desanya ke depan. Terkait juga dengan pembangunan di Masuji, pengoperasiannya yang September 2017 kita rencanakan akan beroperasi itu. Jadi 3 poin itu yang kita bicarakan. Ya, mudah-mudahan semua ini bisa berjalan baik. Ya, dan kita juga membicarakan untuk pembelian access power dari SPM yang Tambak Jaya ini. Kalau bisa ya itu akan membantu kita juga untuk memenuhi kelistrikan di Masuji. Terkait dengan pembangunan GI Bang, kapan akan di? Ya, seperti janji kita itu September 2017. Jadi pendalaman dan pembahasan lebih lanjut lebih intens lagi karena udah dekat waktunya akan kita lakukan. Artinya konsep pembangunan itu sendiri tidak berlangsung di tahun 2016. Selesai dan operasinya di tahun 2017 memang dan sesuai dengan apa yang kita bahas yang lalu di sini itu akan beroperasi di September 2017. Untuk langkah saat ini apa yang sudah dilakukan oleh PLN? Ya, pembebasan lahan terkait dengan pembebasan lahan dan pelaksanaan untuk mencari transmisi lainnya. Terkait dengan harapan Bupati yang beberapa waktu untuk pemasangan di beberapa sekolahan itu Pak? Ini kita selesaikan terkait dengan pelayanan. Kita bisa melayani kebutuhan untuk saat sekarang. Ya, kita udah bisa melayani beberapa yang memang harus kita lakukan pelayanannya. Kendalanya apa sih Pak kemarin hingga sampai terhambat? Kan semua sudah kita tahu bahwa tegangan di daerah Masuji ini sangat rendah. Ya, kalau kita tambah lagi melayani sambungan baru, ya yang lama aja ini sudah import-importan. Kita tambah lagi ya truk mampunya 100 ton. Kita tambahin bebannya terus nggak anjlok truknya. Nah, jadi bagaimana kita membenahi supaya truknya jangan anjlok tadi, ya inilah yang kita benahi sehingga kita bisa menerima pemasangan baru untuk kebutuhan Masuji. Kapan Pak bisa stabil mungkinnya seperti itu Pak? Kira-kira ini di Masuji Pak? Normalnya 2017 GI selesai itu stabil. Ya, tapi kita membuat percepatan insya Allah ya di akhir tahun 2017 ini ya kalau pertumbuhan itu tidak signifikan kita bisa ya, tapi kalau kita ikuti dengan harus menambah lagi ya itu kita belum kuat ya lama ya, inilah upaya-upaya kita bagaimana ya kalau ada excess power kita beli ya untuk mengokohkan daya yang ada dan menguatkan sistem sehingga drop tegangan nggak begitu anjlok. Jadi di samping itu juga kita melakukan pembenahan dari sisi teknisnya yang ada yang bisa kita sempurnakan. Oke, terima kasih. Pembangunan GI termasuk dengan instalasi yang belum. Jadi kedatangan Pak JM ini kemari itu adalah menindaklanjuti banyak masalah tentang kelistrikan kita di Masuji. Jadi dapat kita bagi menjadi 2 bagian ya, tujuan pentingnya beliau ke sini. Yang pertama itu jangka panjang, kemudian yang kedua itu terobosan jangka pendek. Kalau jangka panjangnya kita sama-sama sudah tahu itu GI. Ya, goal kita itu yang tujuan jangka panjang kita GI. Jadi GI itu diupayakan itu sesuai dengan apa yang diinformasikan BJM tadi 2017 September itu bisa operasi. Kalau itu sudah operasi semua nggak ada masalah. Tetapi sebelum 2017 September itu kan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh PLN. Nah ya, yang pertama upaya tadi kami sudah ke SPM. Kita coba ya mencari excess power, kelebihan energi yang ada di perusahaan. Nah, tadi kita sudah ketemu dengan manajer di SPM. Rencana hari ini ke SPM sama ke TBL. Nah,
karena informasinya di dua perusahaan itu yang mempunyai kelebihan. Nah, jadi tadi kita dapat lampu hijau dari SPM bahwa mereka punya kelebihan. Nah, itu akan mereka bahas lebih lanjut antara PLN dengan PT SPM. SPM itu apa? Sinar Pematang Mulia, PT Lambang Jaya Group itu, ya, yang di Agung Batin. Nah, ya. Nah, jadi itu mereka memang punya kelebihan dan mereka welcome, sangat welcome. Mereka senang sekali tadi ketemu dengan PLN karena selama ini mereka pernah itu berurusan dengan PLN yang masalah mau jual daya, tetapi mereka trauma karena banyak cakil-cakil dan ngurusnya katanya rumit betul dengan PLN ini. Nah, kebetulan, nah inilah JM-nya saya bilang, dia datang, mereka senang betul. Itu yang pertama, yang jangka pendeknya, ya. Yang kedua, jangka pendeknya itu ini sudah mulai mereka ganti-ganti ini anunya, itu trapo. Ya, ini kan ada trapo sisipan, trapo pengganti. Tadinya kan ini warna hijau, nah sekarang kan udah warna merah, ini udah naik nih. Jadi rencananya ada sekitar 200-an trapo di Mesuji kita sendiri ini akan diganti merah semua. Ini juga menaikkan, menaikkan. Akan diganti apa sudah mulai diganti, Pak? Sudah mulai, itu udah merah satu. Dia langsung lihat, itu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiganya jangka pendeknya, mereka juga lagi menjajaki kerjasama dengan WM, Wahyu Mandira. Jadi Wahyu Mandira mungkin nanti akan lewat Rawajitu yang paling dekat di sana. Kemudian kalau kemungkinan bisa juga langsung ke sini, itu sudah mereka ukur sekitar 30 kilo. Mereka bisa tarik ke sini. Itu juga akan ketemu akhir bulan ini juga dan mereka dengan WM. Akhir bulan ini. Ya, akhir bulan ini. Jadi kira-kira itulah upaya-upaya yang sudah mereka lakukan jangka panjang dan jangka pendek oleh PLN sampai saat ini. Mungkin itu yang bisa saya. Kalau dengan SPM tadi, Pak, bagaimana? Dengan SPM ini pertama mereka sudah welcome dan mereka senang karena mereka bisa dapat subsidi silang, ya. Jadi mereka bisa menjaga harga singkong kalau mereka bisa jual listrik karena mereka dapat duit nih. Mereka jual listrik itu 1.050 per kWh. Iya. Jadi mereka tidak mengandalkan dari harga singkong aja nanti. Jadi mereka dengan jual ini ada tambahan penghasilan. Jadi singkong mereka bisa mereka tahan nih harga, bisa mereka nggak anjlok. Kan bisa nolong petani. Untuk penyalurannya dari SPM itu kemana aja, Pak, rencananya? SPM itu kan gini, kelebihan daya mereka dibeli oleh PLN. Betul. Nah, jadi PLN nanti pasang jaringan, diambil, baru ke masyarakat. Ya, artinya ke masyarakat mana? Apakah dia bisa di Tanjung Raya ataukah dia bisa di KTM? Nah, seperti itu tadi. Tergantung dapatnya. Kalau cuma dapat 3 mega mungkin di sekitar kecamatan yang fasilitas umum punya kita di sekitar Brabasan sama Sidomulyo mungkin bisa di cover. Itu berarti tidak. Jadi pilih prioritas dulu. Karena belum bisa di cover semua kalau cuma 3. Tapi rencana SPM itu mereka membuat power plant, mau bikin pabrik setrum untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang mereka mau jualan betul sama PLN. Nah, tapi kata saya tadi, saya mewakili Pak Bupati, kata saya pasti kalau pimpinan SPM ini ketemu Pak Bupati pasti juga ditekan sama Bupati. Jangan nunggu yang jangka panjang, karena kalau nunggu jangka panjang mereka mau investasi itu sekitar setahun mereka buat power plant. Jadi sambil nunggu yang setahun itu, kata saya, yang ekses yang ada 3 mega ini jalan. Ini udah bisa mereka kerjasamakan. Nah, itu mudah-mudahan lah. Dalam waktu dekat ini, karena manajer sini mau ketemu ownernya dulu, pimpinan tertinggi mereka. Tapi akhir bulan ini mereka mau rapat. Ini yang 3 mega. Yang ya, itu jangka pendek. Ya. Bereslah urusan Brabas ini kalau 3 mega itu bisa disalurin. Iya. Iya, masuk. Oke. Udah nggak ada masalah. Tinggal begitu bayar, ini kan ditagih ini tadi. Bayar lagi BP-nya. Begitu bayar mereka udah bergerak. Nah, itu kan rumah sakit maupun Pemda. Nah, cukup.